Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika masih dengan pokok bahasan yang sama, yaitu tentang perbandingan. Mari ingat kembali rumus pada soal perbandingan. Pada soal perbandingan ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dalam soal perbandingan pasti ada perbandingannya. Pada rumus diletakkan di depan dengan tanda per, di mana yang atas merupakan perbandingan yang ditanya, sementara yang bawah merupakan perbandingan yang diketahui. Kemudian yang kedua, ada angka yang diketahui. Di sini merupakan angka yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah yang ditanyakan. Dari soal cerita tersebut, apa yang ditanyakan? Mari kita pelajari bersama melalui contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, Caca dan Danis memiliki buku cerita. Perbandingan banyak buku cerita Caca dan Danis adalah 3:5. Jika Caca mempunyai 6 buku cerita, berapa banyak buku cerita Danis? Yang perlu diperhatikan, di sini perbandingannya adalah 3:5. Angka sebenarnya ada 6. Lalu yang ditanyakan banyak buku cerita Danis. Kita tuliskan dulu yang diketahui apa. Buku Caca banding buku Danis 3:5. Buku Caca ada 6. Yang ditanyakan buku Danis ada berapa? Untuk menjawabnya, kita tulis yang ditanyakan buku Danis. Lalu kita buat tanda seperti ini. Kemudian untuk angka yang atas, karena yang ditanyakan buku Danis, maka angka atas adalah perbandingan buku Danis, yaitu angka 5. Kemudian, karena yang diketahui adalah buku Caca, maka angka bawah adalah perbandingan milik Caca. Caca di sini adalah angka 3, maka kita tuliskan 3. Kemudian angka sebenarnya letakkan di belakang. Angka sebenarnya yaitu 6. Kita tuliskan di sini 6. Lalu kita bisa menyederhanakan dengan dicoret. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi kita coret sama-sama dibagi 3. Jika sudah, kita tinggal mengalihkan 5 kali 2. 5 kali 2 berapa? Sama dengan 10. Jadi, banyak buku cerita Danis adalah 10 buah. Jangan lupa, angka atas adalah perbandingan yang ditanyakan, angka bawah adalah perbandingan yang diketahui, kemudian dikalikan dengan angka sebenarnya. Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua, perbandingan umur Arya dan Bima 2:3. Jika jumlah umur mereka 30 tahun, berapa umur Arya? Anak-anak yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama perbandingannya, 2:3. Kemudian ada angka 30, ini merupakan angka sebenarnya. Nah, di depan angka sebenarnya ada kalimat penting yang perlu diperhatikan. Di sini ada jumlah umur mereka. Kalau perlu anak-anak beri garis bawah, ini nanti sebagai penentuan angka perbandingan yang diletakkan di bawah tanda per. Pertanyaannya, berapa umur Arya? Kita tuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Perbandingan umur Arya dan Bima 2:3. Kemudian jumlah umurnya 30 tahun. Yang ditanyakan umur Arya berapa? Langkah pertama yang harus ditentukan adalah jumlah perbandingan. Kenapa? Karena yang diketahui di sini jumlah umur ya. Jumlah perbandingannya adalah
2 ditambah 3 sama dengan 5. Jumlah perbandingan ini nanti diletakkan di bawah tanda per. Kemudian kita tuliskan yang ditanyakan adalah umur Arya. Angka atas merupakan perbandingan dari yang ditanyakan. Karena yang ditanyakan umur Arya, maka perbandingan milik Arya adalah angka 2. Kita tuliskan di atas. Kemudian, karena yang diketahui jumlah umur, maka angka bawah ini merupakan jumlah perbandingannya, yaitu 5. Kali angka sebenarnya yaitu 30, kita tuliskan 30. Setelah itu kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. Pembaginya sesuaikan dengan angka di bawah ya. Kalau di sini 5 dibagi 5, kalau di sini angka 3 maka dibagi angka 3. 5 dibagi 5 sama dengan 1, 30 dibagi 5 sama dengan 6. Tinggal dikalikan 2 kali 6 sama dengan 12. Jadi umur Arya adalah 12 tahun. Soal berikutnya, perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan kelas 5 adalah 5:7. Jika selisih siswa laki-laki dan perempuan 6 anak, berapa banyak siswa laki-laki dan perempuan masing-masing? Perbandingannya 5:7. Angka sebenarnya 6. Kalimat penting yang perlu digarisbawah adalah selisih siswa laki-laki dan perempuan. Kemudian pertanyaannya, berapa banyak siswa laki-laki dan berapa banyak siswa perempuan? Kita tuliskan yang diketahui adalah perbandingannya terlebih dahulu, yaitu 5:7. Kemudian selisih keduanya adalah 6 anak. Yang ditanyakan banyak siswa laki-laki berapa, yang B banyak siswa perempuan berapa. Dilihat dari angka sebenarnya, kalimat pentingnya di sini adalah selisih keduanya. Maka langkah pertama yang kita cari adalah selisih perbandingan. Selisih perbandingan di sini 5 dan 7, maka selisihnya bisa kita kurangi. Angka yang besar dikurangi angka yang kecil, yaitu 7 dikurangi 5 sama dengan 2. 2 ini nanti diletakkan di bawah tanda per. Lalu kita tuliskan yang ditanya adalah siswa laki-laki. Angka atas kita tuliskan perbandingan siswa laki-laki, karena yang ditanyakan siswa laki-laki ya. Jadi perbandingannya 5. Kita tulis. Lalu yang bawah tadi sudah ketemu selisihnya yaitu 2 dikali angka sebenarnya. Angka sebenarnya ada 6. Lalu kita sederhanakan, sama-sama dibagi berapa? 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kita kalikan 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi, siswa laki-laki adalah 15 anak. Bagaimana untuk menentukan jumlah siswa perempuannya? Kita bisa menghitung dengan cara yang sama. Tadi sudah ketemu selisih perbandingannya adalah 2. Yang ditanyakan siswa perempuan. Berarti angka atas adalah perbandingan milik perempuan. Perbandingannya adalah 7. Kita letakkan di atas. Angka bawah kita tuliskan selisih perbandingannya yaitu 2 dikali 6. Lalu kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Kemudian kita hitung 7 dikali 3 sama dengan 21. Jadi siswa perempuan ada 21 anak. Bisa juga untuk siswa perempuan ini, jika yang siswa laki-laki sudah ketemu, maka bisa kita hitung jumlah siswa perempuan dengan melihat selisih keduanya. Kalau tadi siswa laki-lakinya 15, sementara yang perempuan ini perbandingannya lebih banyak, berarti 15 kita tambah 6, hasilnya 21 anak. Nah, seperti itu anak-anak contoh soal perbandingan dan cara menyelesaikannya.
Alhamdulillah pembelajaran matematika Ibu cukupkan untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan latihan soalnya untuk melatih keterampilan kalian menyelesaikan soal cerita. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.